Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fasya Amatul Hawa. Saya dari kelas 2B Farmasi, Stikes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi mata kuliah interaksi obat mengenai interaksi obat dengan penyakit. Apa itu interaksi obat dengan penyakit? Interaksi obat dengan penyakit merupakan peristiwa di mana obat yang ditujukan untuk penggunaan terapeutik menyebabkan beberapa efek berbahaya pada pasien karena penyakit atau kondisi yang dimiliki oleh pasien tersebut. Ada beberapa penyakit yang mengubah kemampuan tubuh untuk memetabolisme atau memecah obat sehingga dapat memiliki efek yang tidak diinginkan. Ini bisa berlaku untuk obat yang diresepkan dan yang dijual bebas. Ketika diketahui bahwa seorang pasien memiliki penyakit seperti itu, perawatan harus diambil untuk memilih obat terapi yang sesuai dan untuk menyesuaikan dosis bila perlu. Setiap kali seorang pasien meminum obat tersebut harus melalui tubuh untuk memberikan efek yang diinginkan. Seperti yang kita ketahui, bahwa terdapat 3 fase farmakologi atau nasib obat di dalam tubuh, yaitu fase farmasetik, fase farmakokinetik, dan fase farmakodinamik. Seperti yang telah disebutkan pada slide sebelumnya, interaksi obat dengan penyakit ini terjadi pada fase metabolisme. Fase metabolisme ini terjadi di fase farmakokinetik. Fase farmakokinetik ini memiliki 4 fase lagi, yaitu fase absorpsi, fase distribusi, fase metabolisme, dan fase ekskresi atau eliminasi. Proses di mana suatu obat di metabolisme dapat bervariasi dari pasien ke pasien dan dapat bergantung pada bakteri yang tinggal di usus, pada usia pasien, atau pada kesehatan umum organ-organ ekskretoris mereka, seperti hati ataupun ginjal. Ketika obat melewati tubuh, terjadi reaksi kimia yang membuatnya larut di dalam air, sehingga pada akhirnya obat tersebut dapat dikeluarkan dan tidak akan menumpuk ke tingkat toksik dalam aliran darah, biasanya dikeluarkan dalam bentuk urin. Namun, karena berbagai kondisi penyakit, terkadang proses ini tidak berjalan sesuai dengan rencana. Terdapat beberapa jenis interaksi dengan obat dengan penyakit, namun di sini saya mengambil 4 jenis interaksi obat dengan penyakit dari sebuah literatur. Yang pertama, interaksi obat dengan penyakit ginjal. Yang kedua, interaksi obat dengan penyakit kardiovaskular, yang ketiga interaksi obat dengan penyakit pencernaan, dan yang keempat interaksi obat dengan penyakit yang lainnya. Yang pertama, penyakit ginjal kronis. Penyakit ginjal kronis atau CKD atau chronic kidney disease ini merupakan keadaan di mana ginjal telah rusak dan fungsinya telah terganggu. Ini berarti obat apapun yang beracun bagi ginjal, yaitu atau yang bersifat nephrotoksik, misalnya obat NSAID, antibiotik, dan obat kemoterapi harus diresepkan dengan hati-hati, terutama pada pasien CKD stadium yang lebih lanjut. Juga, obat apapun yang dikonversi menjadi metabolit atau bentuk yang larut dalam air dan kemudian diekskresikan melalui ginjal mungkin telah menunda ekskresi pada pasien dengan CKD dan dapat terakumulasi dalam tubuh sehingga terjadilah tingkat toksik. Ginjal juga berperan dalam fungsi endokrin, dan ketika mereka sakit atau ginjal ini sakit, beberapa fungsi ini hilang. Ini dapat mempengaruhi bagaimana suatu obat di metabolisme. Untuk alasan ini, seorang dokter perlu mempertimbangkan apakah ada obat yang kurang toksik yang dapat diberikan atau jika perlu dosis bisa disesuaikan. Yang kedua, penyakit kardiovaskular. Ada banyak kondisi jantung yang tidak bekerja dengan baik dengan obat-obat tertentu. Salah satunya adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Banyak dekongestan yang dijual bebas seperti pseudoephedrine. Nah, dekongestan ini merupakan obat untuk melancarkan pernapasan, contohnya untuk membersihkan kemacetan pilek. Tetapi mereka ini mengecilkan pembuluh darah. Seperti kita ketahui bahwa obat-obat kardiovaskular ini bekerja dengan memblok reseptor beta, sedangkan obat-obat dekongestan ini bekerja pada reseptor beta sehingga akan mengaktifkan reseptor beta, menyebabkan bronkodilatasi, tapi menyebabkan vasokonstriksi. Jadi si pembuluh darahnya itu akan mengecil sehingga akan menyebabkan hipertensi. Ini bisa berbahaya bagi pasien yang tekanan darahnya tidak dapat diatur atau sulit untuk dikendalikan.
Lalu ada obat antiinflamasi nonsteroid atau NSAID. Mungkin ini juga berbahaya dalam konteks tekanan darah tinggi karena obat ini menyebabkan retensi cairan. Lalu ada antasida juga yang dapat menyebabkan retensi cairan, dan antasida juga ini mengandung magnesium, yang magnesium ini bisa mempengaruhi ritme jantung. Yang kedua ada penyakit pencernaan. Dari semua obat yang keras pada sistem pencernaan, NSAID mungkin yang terburuk, karena obat ini dapat menghilangkan lapisan lambung dengan meningkatkan keasaman lambung. Seperti kita ketahui bahwa obat NSAID ini bekerja dengan cara menghambat enzim siklooksigenase. Enzim siklooksigenase ini berfungsi untuk memproduksi prostaglandin. Nah, prostaglandin ini yang menyebabkan peradangan. Tapi di samping itu, prostaglandin ini berfungsi juga untuk melapisi mukosa lambung. Ketika prostaglandin ini dikurangi, maka lambung pun akan mengalami iritasi karena si prostaglandin untuk melapisi mukosa lambungnya itu kurang. Jadi akan mengakibatkan iritasi. Pasien dengan penyakit tukak lambung ini sebaiknya tidak menggunakan obat NSAID. Pada penyakit radang usus seperti penyakit Crohn, dinding usus seringkali menebal yang memperlambat penyerapan obat apapun. Banyak obat di metabolisme di hati, sehingga penyakit hati seperti sirosis menyebabkan obat menumpuk di dalam darah yang dapat menyebabkan keracunan. Lalu yang terakhir ada penyakit lainnya. Ada juga kondisi lain yang apabila mengkonsumsi obat-obat tertentu lebih beresiko seperti asma dan asam urat. Beta blocker adalah obat-obat yang biasa diberikan untuk gagal jantung dan hipertensi, tetapi ini harus diberikan dengan hati-hati kepada mereka yang menderita asma karena aksi pemblokiran mereka pada reseptor beta, seperti yang tadi telah disebutkan pada penyakit kardiovaskular. Reseptor beta ini merupakan terapi hipertensi, juga menyebabkan penyempitan saluran udara, menyebabkan bronkokonstriksi. Pada pasien yang mengalami gout, mengkonsumsi diuretik dapat menyebabkan retensi asam urat. Asam urat ini disebabkan oleh pengumpulan asam urat di sendi, sehingga retensi asam urat semakin memperburuk penyakit. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan.